terus berinovasi, jangan pernah menyerah, terus bergerak dalam arti walaupun cuma dalam 1 langkah, 2 langkah, ya itu nggak masalah, tapi jangan sampai berhenti. Kalau misalkan memang mau mundur, boleh mundur, cuman itu kan nanti kita berlari kan pasti kita mundur dulu biar bisa larinya cepet ya Mas ya, itu nggak masalah, yang penting tetap fokusnya tuh untuk 1 tahun 2 tahun ke depan. Jangan ngelihat esok ketika hari ini kita nggak ada orderan, sepi, itu kita jadi down, tapi ternyata kan di depan kita juga masih punya peluang. Perkenalkan, nama saya Maria Primasari Dewi, biasa dipanggil dengan Sari. Saya adalah pemilik usaha dari Drana Kitchenette. Drana Kitchenette adalah usaha produk makanan online yang mengolah hidangan pasta, puding, dan pie. Lokasi kami masih dalam bentuk offline store untuk workshop. Kami di Jalan Adi Sucipto nomor 22 Trirenggo, Bantul. Jadi Drana Kitchenette ini awalnya bukan karena by design, tapi sebenarnya by accident. Jadi dulu pada awal pandemi itu, ketika kita mulai awal-awal harus di rumah, akhirnya oven yang udah lama saya nggak pakai dan biasanya cuma jadi rak buku, kita pakai ulang, dan cuman biasa kegiatan baking bersama dengan anak-anak. Dan kebetulan anak saya ini GTM, jadi pasti alternatif menu saya itu pasta. Nah, karena pasta ini kalau bikin satu resep itu kan banyak ya Mas ya. Jadi akhirnya pasta ini pun selain untuk konsumsi di rumah, kita bagi-bagi untuk saudara dan tetangga. Dan akhirnya ketika mereka coba, mereka malah yang mencetuskan ini kenapa nggak dijualin aja, coba ditawarin by PO. Karena dulu pas lagi awal-awal pandemi kan memang akhirnya baik banget ya, orang yang mulai berniat untuk jualan PO. Itu akhirnya pun saya juga ikutan. Nah itu kebetulan pas awal puasa, jadi ya mungkin keberuntungan juga ya Mas. Jadi ketika puasa saya mulai PO tuh mulai banyak yang suka dan akhirnya repeat order. Waktu itu PO seminggu hanya 2 kali seminggu, terus bertambah jadi 3 kali seminggu. Sempet juga ada kendala, akhirnya kita jadwalkan ulang di 2 kali seminggu itu. Dan akhirnya setelah berjalan selama setahun, saya mulai menambah tenaga di rumah. Karena dulu waktu pas awal saya hanya sendiri bersama dengan Mbak yang bantu di bersih-bersih di rumah. Terus akhirnya ternyata karena kita melihat minatnya banyak, mulai untuk serius mengkonsepkan ini. Dan akhirnya setelah setahun mulai rekrut lagi 1 orang untuk tim produksi. Dan akhirnya kita mulai buka PO setiap hari hingga sekarang. Untuk saat ini kita karyawannya ada 5, 3 di produksi, 2 di bagian administrasi dan sosial media, bagian desain. 2020, jadi sekarang sudah 3 tahun. Jadi sebelumnya saya memang sebelum menikah saya sudah bekerja di perusahaan terigu, tapi setelah saya pindah ke Jogja akhirnya saya resign dan fokus membangun keluarga. Dan kebetulan waktu itu kan saya lama nggak punya anak Mas, jadi akhirnya saya fokus di anak-anak itu. Jadi benar-benar tidak punya basic kuliner atau basic usaha sebelumnya. Cuman memang dulu sempat ketika usia anak umur 6 bulan, saya pernah merintis usaha baju menyusui. Cuman ketika mulai lagi lahir anak kedua itu akhirnya udah off, tidak bisa dilanjut. Iya, itu semua karena kesukaan anak-anak di rumah sih awalnya, kenapa saya pilih itu. Dan ternyata lidahnya anak-anak ini cocok dengan lidahnya konsumen. Jadi itu juga semua tuh by accident Mas. Jadi kita tidak punya konsep sama sekali. Yang awalnya cuma pengen bikin skutel, waktu itu pas pertama kita kombinasikan dengan bread pudding. Terus ternyata si skutel ini juga ternyata menjadi best seller. Akhirnya kita kembangin lagi menjadi produk-produk pasta yang lain. Ada spaghetti brulee, rasanya juga pasta pie, dan nambah lagi sekarang. Modal kayaknya nggak nyampe 1 juta ya Mas ya, soalnya kita
udah punya oven sebelumnya. Terus kemudian karena ini kita sistem by PO, jadi kita hanya cuma beli bahan, terus nanti itu muter sendiri sampai sekarang. Dan karena kemarin pas awal pandemi kita bikin di awal puasa, jadi ketika pas lebaran itu kita juga ada program paket hampers. Jadi setelah lebaran itu pun kita jadi sudah bisa beli oven deck. Jadi memang omsetnya lumayan baik. Pas di awal tuh langsung boost lagi karena momennya udah landai kan. Jadi konsepnya tuh saya belum pernah berusaha, terus kemudian usaha kuliner di saat momen puasa lebaran. Jadi itu langsung saya dapat momennya yang bagus. Nah, langsung bisa dapat modal buat beli oven deck. Cuman ketika momen lebaran selanjutnya itu berlipat lagi. Kalau yang pas lebaran awal itu omsetnya sekitar 50 juta, volumenya mungkin sekitar nggak nyampe 100 paket ya. Cuman semakin terakhir ini 2023 kita omsetnya sudah sekitar 100 juta pada saat lebaran. Dan paketnya itu kan beragam ya Mas ya. Ada yang kemasan kecil sama kemasan besar, itu sekitar 200 hingga 300. Jadi pada dasarnya kita hanya menawarkan dua produk. Dua produk itu satu ukuran es makaroni skutel dan satu ukuran es bread pudding. Cuman berjalan seiringnya waktu tuh semakin banyak permintaan. Ini bisa nggak di upsize ke ukuran M atau large? Bisa nggak ini ada produk lain? Dan akhirnya kita menyesuaikan dengan kondisi pasar dan permintaan. Jadi sekarang pun pada dasarnya produk kami itu hanya ada 8, tapi itu ada varian ukuran yang beragam dan ada varian kombinasi yang bisa kita paketkan dengan bervariatif ya. Jadi sekarang mungkin ada sekitar 20 produk dari turunan si 8 produk ini gitu. Dan ini makanya kita punya ada sekitar 5 sebenarnya, cuman ada satu ukuran yang nggak beda jauh. Nah ini untuk ukuran besar hingga ke ukuran kecil. Jadi konsepnya kita tuh kami lebih unggul untuk pengiriman paket hampers. Nah biasanya kan pada saat awal pandemi memang lagi marak-maraknya COVID ya Mas ya. Jadi banyak orang yang ingin mengirim makanan. Nah itu kita mulai berkembang dari situ. Jadi kita memang spesialisasi produk hampers atau hantaran yang langsung dikirim ke rumah. Lebih banyak permintaan customer itu mereka untuk kirim ke saudara atau kerabat. Tapi biasanya kalau sekarang itu untuk ulang tahun atau untuk perayaan kelulusan atau apa begitu. Kalau pangsa pasar kita menengah ke atas. Nah, yang lucunya lagi adalah karena saya kan posisi di Bantul, Mas. Cuman customer saya itu lebih banyak yang di utara. Jadi area Seturan, Kaliurang, Sleman. Jadi memang akhirnya segmennya lebih ke menengah ke atas untuk Jogja bagian utara. Ya memang seleranya beda mungkin ya Mas ya. Pertama kan saya olahan pasta puding. Terus kemudian kalau untuk apa istilahnya harganya pun memang lebih istilahnya kita pakai barang berkualitas yang premium. Jadi memang kelihatan ada rupa ada harga. Tapi memang kita akhirnya yang menarik pasar kita itu di customer di Jogja Utara. Kalau dari harga satuan, kami ada yang paling murah itu paling rendah itu cheese pie itu di harga 34.000 itu satu piece sisi 3. Kalau untuk paket itu kita ada yang paling besar harganya sekitar 300 berapa itu untuk yang lasanya ukuran besar dan brulee spaghetti brulee gitu. Dalam bentuk paket semuanya biasanya kita langsung selalu kita pasarkannya itu dalam bentuk kemasan seperti ini dan sudah siap untuk dihantarkan. Nah yang menariknya lagi mereka lebih tertarik dengan paketan ini Mas. Jadi walaupun kita awalnya dulu selalu menawarkan produk satuan tapi unggulannya ya si paket-paket ini. Jadi begini, kalau untuk pasta, terutama untuk pasta panggang, ada satu adonan yang memang harus ada namanya saus keju atau enggak saus bechamel. Nah, saus bechamelnya ini yang di Drana itu setiap produknya itu saus bechamelnya punya resep yang berbeda. Jadi misal kita mau pesan makaroni skutel, saus bechamelnya akan berbeda rasanya seperti saus spaghetti brulee. Begitu juga dengan rasanya dan si pasta pie. Jadi punya karakternya masing-masing. Ada yang lebih light kejunya atau ada yang lebih light rempahnya. Jadi
sesuai dengan karakter si menu produk itu. Jadi ketika mereka beli pun bukan dari base bechamel yang sama baru dimasukin ke masing-masing produk, tapi udah spesifik masing-masing produk pasti udah beda resepnya. Bahan dasar pasta, cuman pastanya ini kan ada yang berbagai macam bentuk ya Mas ya. Kayak lasagna itu kan pastanya lembaran, ada yang rigatoni pastanya bentuknya seperti bulat yang tengahnya bolong. Itu sama, cuman memang teksturnya pun juga berbeda. Jadi kita kombinasi karena jenis pasta satu kalau diolah menjadi produk lain itu nanti rasanya pun akan berbeda begitu. Kalau rata-rata sebulan kita ada sekitar 30, sehari itu sekitar 10 paket, 10 sampai 15 itu kita hari kerja 25. Dan untuk omsetnya itu sekitar 30 sampai 35 per bulan. Untuk saat ini kita memang baru pusatkan ke online Mas, karena memang kita melihat dari lokasi workshop ini kan juga masih di Bantul. Rencananya mungkin ke depan kita akan lebih mendekatkan ke customer kita yang di utara begitu. Tapi itu masih dalam perencanaan. Kita pakai media Instagram, juga pakai WA, tapi memang kita lebih fokusnya lebih 90% kita promosi lewat Instagram. Jadi ada kita bikin iklan lewat Facebook Ads itu, sama promosi lewat story di WA. Biasanya kan kita udah punya database, kita udah ada lebih dari 1.500 customer yang ada di WA bisnis itu ya, berarti kita biasanya kalau kita setiap upload story itu biasanya pasti ada yang nongol dari story atau juga ada yang nongol dari Instagram. Ya, cuman sekarang imbang, yaitu makanya kita membagi pemetaannya. Biasanya mereka yang new order itu biasanya dari iklan, tapi untuk yang repeat itu biasanya dari story. Nah itu tiap hari itu kita selalu data itu biasanya 50-50, semuanya imbang. Kalau tantangan sih lebih ke distribusi ya, karena memang untuk jarak yang jauh kan kita juga perlu menata supaya produk ini bisa diterima dengan baik oleh customer. Tantangannya kadang kita pernah mendapatkan si produk ini tidak dibawa dengan baik oleh driver, oleh ojol, akhirnya hancur, akhirnya hari itu juga kita ganti. Ada juga yang ya pokoknya ugal-ugalan lah Mas di jalan, jadi akhirnya kita memang harus mengedukasi si driver ini dengan baik. Itu sih kebanyakan tantangannya malah dari jalur distribusinya. Cuman sekarang udah lebih baik karena akhirnya kan banyak kurir yang udah tahu, jadi mereka seringnya nongkrongnya di depan, jadi kita udah saling kenal. Dulu kan baru-baru, jadi mereka udah paham, udah paham sendiri lah karena kita udah bolak-balik edukasi. Kalau tips dari saya ya mungkin terus berinovasi, jangan pernah menyerah, terus bergerak dalam arti walaupun cuma dalam 1 langkah, 2 langkah, ya itu nggak masalah, tapi jangan sampai berhenti. Kalau misalkan memang mau mundur, boleh mundur. Cuman itu kan nanti kita kayak kita berlari kan pasti kita mundur dulu biar bisa larinya cepat ya Mas ya. Itu nggak masalah, yang penting tetap fokusnya tuh untuk 1 tahun 2 tahun ke depan. Jangan ngelihat esok ketika hari ini kita nggak ada orderan, sepi, tuh kita jadi down. Tapi ternyata kan di depan kita juga masih punya peluang. Apalagi kita usaha kuliner itu kan peluangnya biasa di momen-momen hari raya, lebaran. Ya udah kita fokusnya ke sana dulu aja. Kalau misalkan memang di bulan-bulan lagi sepi itu kita inovasi produk lah, apa pengembangan sistem atau bagaimana, yang penting kita siap nanti ketika pada saat lebaran kita udah matang gitu. Untuk saat ini Drana Kitchenette ada promo free ongkir delivery untuk area Jogja maksimal jarak 30 kilo. Itu kita pada atas berkat kerjasama binaan dari Dinas Koperasi karena kami menjadi keanggotaan Sibakul. Syarat pembelian minimal 50.000, jaraknya 30 kilo, itu kita akan antar di hari Senin hingga Sabtu. Dan itu memang kalau untuk hari Minggu kami libur ya Mas ya. Dan untuk teman-teman semua, bagi yang ingin memberikan hantaran spesial istimewa untuk kerabat terkasih yang berbeda dengan hidangan pasta, puding, dan pie, boleh kontak kami melalui IG Drana Kitchenette atau melalui WA admin yang ada di info link di Instagram. Terima kasih.